Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revita Andriani dengan NIM 20.01.01.0022. Saya dari Prodi Manajemen. Pada pertemuan kelima ini, kami diberi tugas yaitu membuat jurnal umum dan laporan keuangan. Di sini saya mengambil contoh yaitu dealer Sanjaya. Pak Sanjaya akan membuka usaha dealer mobil yang diberi nama Dealer Sanjaya yang dibuka pada bulan Maret 2019. Berikut transaksi-transaksi di Dealer Sanjaya yang terjadi pada bulan Maret 2019. Pada tanggal 1 Maret, Pak Sanjaya mendirikan dealer mobil yang menyetorkan uang pribadinya ke kas perusahaan sebesar 45 juta. Pada tanggal 4 Maret, untuk menambah kas perusahaan, Pak Sanjaya meminjam uang ke bank BCA sebesar 25 juta. Pada tanggal 6 Maret, dealer Sanjaya membeli perlengkapan dealer sebesar 7 juta secara tunai. Pada tanggal 9 Maret, Pak Sanjaya mengambil uang kas perusahaan sebesar 5 juta untuk keperluan pribadi. Pada tanggal 12 Maret, Pak Sanjaya membeli perlengkapan dari toko Bintang Timur senilai 20 juta secara kredit dengan rincian sebagai berikut. 1. 18 macam alat-alat kunci mobil sebesar 7 juta. 2. 1 mesin kompresor sebesar 6 juta. 3. 16 macam oli mobil sebesar 3 juta. 4. Spare part dan suku cadang sebesar 4 juta. Pada tanggal 15 Maret, dealer Sanjaya menerima pendapatan jasa otomotif sebesar 15 juta dari customer baru. Pada tanggal 17 Maret, Pak Sanjaya membayar sebagian hutang pada toko Bintang Timur sebesar 9.700.000 untuk pembelian kredit pada 12 Maret lalu. Pada tanggal 25 Maret, Pak Sanjaya membayar gaji 2 pegawai dealer sebesar 6.200.000. Pada tanggal 26 Maret, dealer Sanjaya melakukan jasa perbaikan mobil sebesar 11 juta dan pembayarannya akan diterima 1 bulan kemudian. Pada tanggal 27 Maret, perlengkapan dealer yang sudah terpakai sebesar 8 juta. Pada tanggal 29 Maret, tagihan pemakaian listrik PLN dealer Sanjaya sebesar 600.000 dan tagihan pemakaian air PDAM sebesar 120.000. Pada tanggal 31 Maret, Pak Sanjaya membayar utang sewa ruko sebesar 15 juta sampai bulan April 2019. Nah, ini adalah jurnal umumnya. Terjadi transaksi pada tanggal 1 sampai 31 Maret. Nah, pada tanggal 1 Maret, Pak Sanjaya mendirikan dealer mobil dengan menyetorkan uang pribadinya ke kas perusahaan sebesar 45 juta. Jadi, pada tanggal 1 Maret ini kita tulis kas pada modal karena dia menyetorkan uangnya, jadi kasnya bertambah yaitu 45 juta dan modalnya juga bertambah di kredit yaitu 45 juta. Pada tanggal 4 Maret, untuk penambahan kas perusahaan, Pak Sanjaya meminjam uang ke bank BCA sebesar 25 juta. Jadi pada tanggal 4 Maret ini, Pak Sanjaya itu meminjam uang, jadi nama akunnya kita buat kas dan hutang. Kasnya berada di debit 25 juta dan hutangnya berada di kredit yaitu 25 juta. Karena dia meminjam uang, jadi kita tulis di sini hutang. Ada di kredit yaitu 25 juta. Pada tanggal 6 Maret, dealer Sanjaya membeli perlengkapan dealer sebesar 7 juta secara tunai. Jadi pada tanggal 6 Maret ini dia membeli perlengkapan, otomatis di sini nama akunnya yaitu perlengkapan pada kas. Dia membeli peralatan jadi kasnya berkurang. Nah, perlengkapan kita tulis di debit yaitu 7 juta dan kas berada di kredit yaitu 7 juta. Pada tanggal 9 Maret, Pak Sanjaya mengambil uang kas perusahaan sebesar 5 juta untuk keperluan pribadi. Jadi pada tanggal 9 Maret ini, nama akunnya kita buat PRAF dan kas. PRAF ada di debit yaitu 5 juta, kas berada di kredit yaitu 5 juta.
Pada tanggal 12 Maret, Pak Sanjaya membeli perlengkapan dari toko Bintang Timur senilai 20 juta secara kredit dengan rincian sebagai berikut: 18 macam alat-alat kunci mobil sebesar 7 juta, 1 mesin kompresor sebesar 6 juta, 16 macam oli mobil sebesar 3 juta, 4 spare part dan suku cadang sebesar 4 juta. Jadi, karena Pak Sanjaya tadi membeli perlengkapan, jadi perlengkapannya kita tulis di debit yaitu 20 juta. Karena dia membelinya secara kredit, jadi mempunyai hutang. Hutangnya berada di kredit yaitu 20 juta. Pada tanggal 15 Maret, dealer Sanjaya menerima pendapatan jasa otomotif sebesar 15 juta dari customer baru. Nah, jadi pada tanggal 15 Maret ini, nama akunnya kita tulis kas dan pendapatan. Karena dia menerima pendapatan, jadi kita tulis di sini pendapatan jasa. Kas bertambah di debit yaitu 15 juta dan pendapatan jasanya berada di kredit yaitu 15 juta. Pada tanggal 17 Maret, Pak Sanjaya membayar sebagian hutang pada toko Bintang Timur sebesar 9.700.000 untuk pembelian kredit pada 12 Maret lalu. Jadi, pada tanggal 17 Maret ini kita tulis nama akunnya hutang usaha dan kas. Hutang usaha berada di debit yaitu 9.700.000, kasnya berada di kredit yaitu 9.700.000. Pada tanggal 25 Maret, Pak Sanjaya membayar gaji 2 pegawai dealer sebesar 6.200.000. Jadi pada tanggal 25 Maret kita tulis beban gaji dan kas. Beban gajinya ada di debit yaitu 6.200.000 dan kasnya berada di kredit yaitu 6.200.000. Pada tanggal 26 Maret, dealer Sanjaya melakukan jasa perbaikan mobil sebesar 11 juta dan pembayaran akan diterima 1 bulan kemudian. Nah, pada tanggal 26 Maret ini kita tulis nama akunnya piutang usaha dan pendapatan jasa. Piutang usaha ada di debit yaitu 11 juta dan pendapatan jasa ada di kredit yaitu 11 juta. Pada tanggal 27 Maret, perlengkapan dealer yang sudah terpakai sebesar 8 juta. Jadi pada tanggal 27 Maret ini, kita tulis beban perlengkapan dan perlengkapan. Beban perlengkapannya ada di debit yaitu 8 juta dan perlengkapannya ada di kredit yaitu 8 juta. Pada tanggal 29 Maret, tagihan pemakaian listrik PLN dealer Sanjaya sebesar 600.000 dan tagihan pemakaian air PDAM sebesar 120.000. Jadi pada tanggal 29 Maret ini akunnya ada 3. Yang pertama beban listrik, beban air PDAM, dan kas. Beban listrik ada di debit yaitu 600.000, beban air PDAM yaitu 120.000 ada di debit juga, dan kasnya berada di kredit yaitu 720. Pada tanggal 31 Maret, Pak Sanjaya membayar uang sewa ruko sebesar 15 juta sampai bulan April 2019. Jadi pada tanggal 31 Maret ini nama akunnya kita buat sewa dibayar di muka dan kas. Sewa dibayar di muka berada di debit yaitu 15 juta dan kas berada di kredit yaitu 15 juta. Setelah itu dijumlahkan jumlah dari debit yaitu 167.620 dan kreditnya juga 167.620. Setelah membuat jurnal umum, kemudian diposting ke dalam buku besar. Di dalam buku besar ini ada tanggal, ada ref atau referensi, ada nama akun, debit, kredit, dan saldo. Nah, di sini yang termasuk dalam kas ini kas dengan kode akun 111. Nah, setelah itu jika di debit saldonya bertambah dan jika di kredit maka saldonya berkurang. Seperti ini. Modal 45 juta, maka saldonya 45 juta. Nah, pada tanggal 4 Maret ini hutangnya di debit yaitu 25 juta. Jadi
Saldo yang tadi 45 juta ditambah 25 juta jadi 70 juta. Nah, ini kan pada tanggal 6 Maret ini ada di kredit 7 juta. Jadi saldo yang 70 juta tadi dikurang 7 juta jadi 63 juta. Begitupun seterusnya. Dan sisa akhir dari saldonya dari 45 juta tinggal 41.380.000. Kemudian ada piutang usaha dengan kode 112, ada perlengkapan dengan kode 113, sewa dibayar di muka dengan kode 114, ada modal dengan kode 411, ada utang usaha dengan kode 511, ada hutang dengan kode 611, ada prive dengan kode 412, pendapatan jasa dengan kode 311, beban perlengkapan dengan kode 711, beban gaji dengan kode 712, beban listrik 713, beban air PDAM 714, beban sewa 715. Adanya transaksi yang terjadi untuk bulan berikutnya atau perlengkapan yang telah terpakai perlu dibuat ke dalam ayat jurnal penyesuaian. Setelah itu barulah buat neraca saldo disesuaikan. Nah, setelah itu buat neraca saldo disesuaikan. Nah, di sini ada kode akun, nama akun, debit dan kredit. Ini kode akun dari nama akun ini. Nah, terus jumlah dari debit ini angkanya diambil dari yang buku besar tadi, dan kreditnya juga diambil dari buku besar tadi. Nah, itu diambil dari saldo. Nah, saldo diambil dari saldo, kemudian baru dipindahkan di debit atau kredit. Dan jumlahnya 106.300.000 dan kreditnya juga sama 106.300.000. Nah, setelah itu buat laporan laba rugi. Nah, pendapatan tadi kan 26 juta. Jadi kita tulis di sini di saldo yaitu 26 juta. Kemudian yang termasuk beban-beban dijadikan 1. Nah, beban perlengkapan ada 8 juta, beban gaji 6.200.000, beban listrik 600.000. Beban air PDAM 120.000, beban sewa 7.500.000. Jadi total bebannya yaitu 22.420. Nah, di sini ada total beban laba bersih sebelum pajak 3.580. Pajak penghasilannya tidak ada. Laba bersih setelah pajak yaitu 3.580. Nah, setelah membuat laporan laba rugi, buat laporan perubahan modal. Modal awalnya tadi kan 45 juta, laba bersihnya tadi 3.580. Nah, yang price tadi kan dia mengambil uang untuk keperluan pribadi tadi kan 5 juta. Jadi 5 juta ini dikurang 3.580. Jadi pengurangan modalnya 1.420 dan modal akhirnya yaitu 45 juta dikurang 1.420, jadi modal akhirnya adalah 43.580. Setelah itu barulah buat laporan keuangan. Nah, di sini ada aktiva dan pasiva. Nah, di sini aktiva lancar yaitu kas, piutang usaha, perlengkapan, sewa dibayar muka. Kas yaitu 41.380. Piutang usahanya 11 juta, perlengkapannya 19 juta, sewa dibayar di mukanya 7.500.000. Kemudian total dari aktiva ini yaitu 78.880. Nah, di sini ada pasiva lancar yaitu hutang usaha, hutang bank, ekuitas dan modal. Hutang usahanya 10.300.000. Hutang banknya yaitu 25 juta dan modalnya 43.580. Kemudian di total dijumlahkan jadi total pasifanya yaitu 78.880. Baiklah, mungkin inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.